Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, hari ini ngelihat IHSG pertanda baik ya, seperti yang analisa kita kemarin bahwa ada rejection di area support ini yang hari ini kemungkinan besar akan hijau. Ya, hari ini naik 1,13% ke 6.810. Sekarang dia lagi berada di resistance juga nih ya, di area support yang di sini. Ya, lebih baiknya kalau misalkan IHSG bisa ngebreak di 6860 untuk besok atau 1 minggu ke depan, itu lebih baik. Tapi kalau misalkan emang belum bisa ngebreak, kemungkinan besar akan turun lagi ke di area-area sini lah teman-teman. So, sekarang kita mau bahas aja IHSG hari ini gimana. Hari ini dia kan naik nih teman-teman bisa lihat, tapi volume transaksinya itu kurang lebih 15,9 triliun. Ya cukup oke, 16 triliun ya. Kemarin cuma 12,9. Tapi hari ini itu kalau kita lihat ya, ini kita lihat sebentar. Net foreign masih terus distribusi. Ya, masih terus distribusi sampai 1,97 triliun atau 2 triliun lah ya. 1,97 triliun. Nah, yang menariknya adalah yang membeli ini domestik atau ya domestik ini ya, domestik. Ya. Dan volume transaksi terbesar hari ini kalau teman-teman bisa lihat itu si Goto. Nah, kita lihat nih di sini ya. Volume price terbesar Goto sampai 2,6 triliun. 2,6 triliun ini luar biasa nih teman-teman. Coba kita mau simak ya. 2,6 triliun ini tuh apa yang terjadi volume price-nya ya, Dok. Nah, kalau kita lihat Goto hari ini kan dia naik 14%. Nah, ini yang menarik. 14%-nya Goto ini ya teman-teman bisa lihat nih. Foreign buang barang 1,2 T. 1,2 T, tapi foreign juga ada beli 390 miliar. Jadi tetap netnya distribusi Goto ini 900 miliar. Ini gila sih menurut gue ya. Ini kacau. Makanya dia transaksi terbesar nih. 900 miliar dia buang barang. Bingung kan? Ya karena dia kan ARB berkali-kali akhirnya naik 14%, tapi 900 miliar dia rugi. Nah, kalau kita bisa ngelihat lagi di sini Goto big distribusi itu, big distribusi ya. Hari ini kita bisa lihat. Nah, YU, CC, BB ini buang barang gila. YU 401 miliar, CC 219 miliar. Nah, yang beli ini terbanyak KI. KI beli 303 miliar, luar biasa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini juga ternyata ada broker MG belinya banyak nih teman-teman. Ya, MG ini beli banyak juga nih. Tuh volumenya 42. Ya, jadi domestik lah yang memegang gitu. Dan kalau untuk Goto sendiri, apakah menurut teman-teman layak kita entry? Kalau gue pribadi, gue nggak tertarik gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau bahas sedikit tentang Goto, Goto itu punya info UMA gitu ya, unusual market. Jadi dia penurunan udah gila, dia dapat UMA ya, menurut gue sih pasti ada kepentingan supaya dia nggak disuspend ya, dia naik hari ini 14%. Ada yang ngangkat lah ya, money maker, market maker maksudnya, market maker. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikutan ke Goto silakan, kalau gua nggak, karena terlalu beresiko buat gua. Tapi kan tingkat resiko masing-masing berbeda ya. Kalau dari stokastik udah jenuh banget ya, MACD sih jelek ya, tapi histogram udah kelihatan mau menguat, stokastik kelihatan mau menguat juga. Tapi kalau gue pribadi enggak gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Bagikan pendapat kalian untuk Goto. Nah, kita mau bahas yang berikutnya itu Bukalapak. Masih saudara lah ya. Nah, Bukalapak ini dia naik 6,8%. Nah, Bukalapak menurut gua masih lebih bagus dibanding Goto untuk candle ya. Untuk chart. Nah, dia rebound di area supportnya nih. Support rejection, kemarin hammer, hari ini naik. Nah, berarti kan mantap ya. Bukalapak ini tertahan di MA50. Nah, stokastik menarik golden cross, area jenuh jual ya kan. MACD kelihatan pengen golden cross tuh.
Walaupun sekarang masih negatif histogram, cuman kelihatan kayak pengen golden cross, histogram juga mau menguat. Tapi kenaikan dia yang ini volumenya masih menurutku masih kecil karena masih di bawah rata-rata di sini. Tapi untuk Bukalapak coba kita lihat ya, Bukalapak hari ini Big Akum CS AK yang beli gitu, CS AK beli. Nah terus kalau kita ngelihat di foreign, Bukalapak di akumulasi 21 miliar, which is menurut gue ini ada tanda-tanda pembalikan arah, reversal ya untuk Bukalapak, ada perlawanan lah ya karena dia kena bottomnya ini. Ya kalau misalnya kita ngeliat historical, dia beberapa kali setelah kena bottom ini dia bisa menguat sampai kurang lebih 35%, terus kalau ini di sini juga kurang lebih 27%. Nah tapi kalau misalkan sekarang Bukalapak menurut gue pribadi dia bisa menguat ke 298 atau 300 di area MA 200. Sebetulnya Bukalapak kemarin udah jadi incaran gua kalau dia berhasil breakout dari kotak ini. Ternyata dia breakdown, makanya diamin dulu. Nah sekarang ada rejection. Nah rejection ini cukup bagus karena di sini kan ada konsolidasi, dia nge-breakout. Tapi volumenya kurang bagus. Nah kalau misal gua pribadi, gua mau tunggu dia koreksi ke 268 karena volumenya ini masih kurang lah ya. Kayaknya menurut gua dia bisa koreksi dulu sedikit ke sini, terus kita mungkin bisa BOW target ke 298. Kalau kayak begini kan kita bisa punya plan, kita coba cek, kita beli di 268, target jual di 298 itu di 10%, stop loss kalau jebol candle yang di sini ya. Low-nya ini 252, jadi kita stop loss under 252 atau 250. Ya ini risk and rewardnya 1 banding 1,5. Menurut teman-teman menarik tuh untuk Bukalapak kita entry. Ya karena base price-nya akumulasi hari ini aja 278. 278 di sini. Ya kalau gue pribadi gue mau tunggu dia sampai 268 karena ya sebetulnya dapat nggak dapat gue nggak terlalu penting-penting amat untuk Bukalapak ini. Nah cuman karena ngeliat hari ini ada flow masuk menurut gue menarik. Menurut kalian Bukalapak gimana? Oke lanjut ke saham berikutnya MTech. Nah MTech kita lihat MTech juga hari ini naik 8%. Nah cuman MTech ini sebetulnya sama seperti Gotoh, dia saham downtrend ya, candlenya close di bawah MA 50, 100 dan 200. Belum layak gua liatin, cuman hari ini mau gua bahas aja sedikit. Stochastic udah jelas area jenuh jual, MACD masih jelek, masih negatif. Entry MTech gua enggak gitu ya. Nah kita bisa gambarin aja bottom dia di sini ya buat support lah kalau emang dia beneran begini. Kalau gua belum gitu ya, belum tertarik untuk entry MTech. Nah coba kita lihat MTech hari ini. Big Akum AG AK beli, kita lihat foreign. Big Akum 24 miliar. Cuman yang menentukan kenapa dia akumulasi foreign tapi gua nggak tertarik beli, kenapa? Karena ini saham masih sangat downtrend ya. Gua better switch ke saham yang udah ada tanda reversal atau saham uptrend. Nggak pernah beli saham downtrend dan nebak-nebak bottom terus spekulasi buy sampai ini sih bener-bener spekulasi gitu ya teman-teman. Ya ini resistance dia nantinya di 1500 lah ya, 1485. Apakah bisa ke sana? Ya gua nggak tahu, tapi gua belum tertarik untuk beli MTech. Kalau kalian tertarik silahkan komentar juga ya. Kita lihat tuh ya, foreignnya akumulasi 24 miliar. Kita langsung ke saham berikutnya aja, yaitu BBRI. BBRI menurut gue yang paling menarik. Nah BBRI ya hari ini dia menguat 2,4% dan akumulasinya si BBRI ini luar biasa. Foreign hari ini beli 154 miliar, dan kalau kita ngelihat lagi BBRI itu Big Akum ya. Nah tapi BK sama AK juga buang barang. Ya foreign tetap akumulasi tapi buang barang si BKK juga. Mereka tuh kayak tukeran barang gitu teman-teman. Kalau misalkan ngelihat technical BBRI, menurut gue ini masih sangat worth it gitu. Karena BBRI masih sangat uptrend. Candlenya berada di ketiga MA yang di sini, golden cross, ya kan? Ini menurut gue worth it sekali. Bagi teman-teman yang belum entry BBRI, kalau kalian aliran yang buy on breakout, kalian bisa tunggu dia breakout dari 4.980 atau mau beli waktu dia tembus all time high di 5.020 juga boleh-boleh aja ya.
kembali ke aliran masing-masing. Tapi kalau kalian mau belinya best price, ngikutin average-nya yang akumulasi 4928 ya, besok tungguin aja di 4930 kalau dikasih ya 4930. Nah di sini ya, nah tuh 4930. Kalau misalnya dikasih ke 4860 ya lebih baik lagi ya. Jadi kemarin dia beneran rejection BBR ini waktu di area gapnya tuh ya. Ini gue pernah kotakin area gapnya, dia rejection karena gap bisa dikatakan juga sebagai support untuk BBRI. Menurut teman-teman BBRI menarik ke buat kita koleksi. Maybe window dressing bisa terjadi di BBRI karena BBRI ini rata-rata ada di reksadana lah ya, pasti BBRI saham big banks ya. Oke, ke saham berikutnya teman-teman, INKP. INKP ini sebetulnya gue mau bahas kemarin, cuma akhirnya hari ini aja lah, kemarin belum sempat dibahas. Kemarin kan dia sempat naik 5,6% ya, sesuai yang gua pikirkan pasti ada koreksi dulu nih ke MA50, dan hari ini beneran closingnya di dekat MA50. Jadi ini gue coba hapus dulu semuanya ya, dia closing di MA50. Kalau misalnya kita tarik di sini itu adalah area supportnya si INKP ya. Ya ini kan dia bikin pola reversal, ngebreak, koreksi sampai sini, dia ini ternyata jebol. Nah dia tertahan di MA 100 gitu ya. Ya menurut gua untuk INKP ini sekarang dia lagi mau ngebreak area sini. Berhasil gak dia close di atas MA 50? Kalau misalkan dia berhasil close di atas MA 50, menurut gua INKP masih cukup bagus. Kalau misalkan kita ngeliat seperti ini, sebenarnya INKP ini masih dalam pola bikin higher low terus teman-teman. Dia selalu bikin higher low terus. Masih higher low, dia belum bikin lower low. Dan kalau kita lihat MA 100 ini sebagai supportnya ya. Coba kita ngelihat broksumnya si INKP. Oke, INKP sebetulnya hari ini koreksinya kalau teman-teman perhatikan low volume banget ya, low volume banget. Kemarin kenaikannya udah cukup bagus dan koreksinya low volume. Ini kalau misalkan dari teori kita BOW ini harus carinya begini, ngebreak kenceng, koreksi low volume kayak begitulah ya. Kalau buy on support tunggu pullback, kalau teori kayak gitu ya. So untuk INKP kalau teman-teman mau entry, kita bisa ngelihat, coba kita lihat dulu foreign ya. INKP foreign akumulasi terus tuh ya dari tanggal 5 ya, sebetulnya dia akumulasi dari tanggal 28 ya. Kita lihat dari tanggal 5 lah ya, ini kan ada distribusi dikit. Dari tanggal 5 sampai tanggal 13 kita ngeliat nih tanggal 5. Oke. Normal distribusi, padahal foreign terus akumulasi, ngumpulin barang terus. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari tanggal 5 Desember, mana ya dia nih, 5 Desember di sini ya, harga INKP 9950. Selama penurunan 4 hari ini si foreign terus akumulasi, jadi menurut gua kita lihat average mereka 9535, sekarang dikasih ke 9575. Average kita kurang lebih sama kayak foreign yang dia cicil beli sampai dari tanggal 5. BK aja beli 20 miliar di 9587 average ya. Berarti kalau misalnya kita besok entry di 9575 atau 9550, itu harga kita udah sama seperti harganya si BK. Ya, menurut kalian INKP menarik gak? Kita targetnya di resistance dia yang di sini 10.325. Stop lossnya teman-teman terserah. Kalau gue pribadi, gue akan stop loss kalau dia jebol MA 100 ya. Kalau jebol MA 100, MA 100 nya ini di 9.022. Jadi 9.000 gue stop loss misalkan gitu. Risk and rewardnya 1:15. Stokastik yang menarik golden cross. MACD masih di area plus tapi histogram udah minus, dia berpotensi pengen golden cross. Menurut kalian INKP menarik gak? Silahkan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan jangan lupa jika lo merasa video ini bermanfaat, boleh di like dan juga di subscribe, dan boleh juga dibagikan ke rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. So teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini, and see you in the next video. Bye bye.